Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hamid selaku dosen mata kuliah teori sosial. Yang saya rindukan teman-teman sekalian yang semester ini kita tidak bisa bertemu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan maka PPT saya. Dan yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Laura Amanda dengan NIM 1901046008 dari kelas PMIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Teori Interaksi Simbolis. Nah, definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota-anggota masyarakat. Nah, simbolis sendiri memiliki definisi adalah melambangkan sesuatu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi interaksi adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Nah, kalau definisi simbolis di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki definisi sebagai lambang, menjadi lambang, mengenai lambang. Itu. Nah, kalau menurut Effendi, interaksi simbolis adalah suatu paham yang menyatakan bahwa hakikat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan. Nah, jadi dapat kita simpulkan apa sih interaksi simbolis itu? Nah, interaksi simbolis adalah segala hal yang saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang atau simbol, baik benda mati maupun benda hidup, melalui proses komunikasi baik sebagai pesan verbal maupun perilaku non-verbal. Dan tujuan akhirnya adalah memaknai lambang atau simbol atau objek tersebut berdasarkan kesepakatan bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya karena kita sudah membahas tentang pengertian interaksi simbolis, sekarang kita lanjut ke sejarah interaksi simbolik atau sejarah teori interaksi simbolis. Nah, sejarah teori interaksionisme simbolis tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Herbert Mead. Nah, sebelumnya kita mengupas biografi dari Mead sendiri dulu ya. Mead dilahirkan di Hadley, satu kota kecil di Massachusetts. Karir Mead berawal saat beliau menjadi seorang profesor di kampus Oberlin, Ohio. Kemudian Mead berpindah-pindah mengajar dari satu kampus ke kampus lain. Sampai akhirnya beliau diundang untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago oleh John Dewey. Nah, disitulah di Universitas Chicago itulah, nah, sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan menunjukkan the theoretical perspective yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal teori interaksi simbolis. Dan Mead sendiri sepanjang tahunnya beliau itu dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmu sosiologis. Mead menetap di Chicago selama 37 tahun sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1931. Nah, semasa hidupnya ini Mead memainkan peranan penting dalam membangun perspektif dari mazhab Chicago
dan memfokuskan diri dalam memahami suatu interaksi perilaku sosial dan berpendapat bahwa aspek internal juga perlu untuk dikaji. Nah, Mead tertarik pada interaksi di mana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal seperti body language, terus gerak, fisik, baju, status, dan lain-lain, dan pesan verbal seperti kata-kata, suara, dan lain-lain yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi yang merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti sangat penting. Jadi menurut Mead sendiri, isyarat-isyarat nonverbal dalam interaksi sosial itu sangat perlu diperhatikan, sangat perlu diteliti, karena dibalik isyarat nonverbal seperti body language, terus gerak fisik, baju, status, dan lain-lain itu memiliki arti dibalik pesan verbal begitu. Selain Mead juga telah banyak ilmuwan yang menggunakan pendekatan teori interaksi simbolik, di mana teori ini memberikan pendekatan yang relatif khusus pada ilmu dari kehidupan kelompok manusia dan tingkah laku manusia, dan banyak memberikan kontribusi intelektual. Nah, selain Mead sendiri, diantaranya seperti John Dewey. John Dewey itu orang yang menyuruh Mead untuk pindah ke Universitas Chicago. Nah, ada John Dewey, terus Robert E. Park, William James, Carles Horton Collie, Ernest Burgess, James Mark Baldwin, dan lain-lain. Nah, generasi setelah Mead merupakan awal perkembangan interaksi simbolis, di mana pada saat itu dasar pemikiran Mead terpecah menjadi dua mazhab, di mana kedua mazhab tersebut berbeda dalam hal metodologi, yaitu yang pertama mazhab Chicago. Maksudnya mazhab di sini tuh sekolah Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer, dan mazhab Lowa School yang dipelopori oleh Manfred Kuhn dan Kimball Young. Nah, mazhab Chicago ini dipelopori oleh Herbert Blumer yang mencetuskan nama interaksi simbolik dan mahasiswanya. Blumer melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mead. Blumer melakukan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kualitatif itu kita saling berinteraksi secara langsung, di mana meyakini bahwa studi tentang manusia tidak bisa disamakan dengan studi terhadap benda mati. Dan para pemikir yang ada di dalam mazhab Chicago ini banyak melakukan pendekatan interpretif berdasarkan rintisan pendekatan George Herbert Mead. Nah, Blumer ini beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok materi yang akan dikaji, berusaha memasuki pengalaman objek yang diteliti, dan berusaha untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki dari tiap individu. Nah, pendekatan ilmiah dari mazhab Chicago ini yang barusan saya jelaskan itu menekankan pada riwayat hidup, studi kasus, buku harian atau biasa kita sebut buku diari, autobiografi, surat, interview tidak langsung, dan wawancara tidak terstruktur. Nah, yang kedua yaitu mazhab Lowa, mazhab yang juga sangat diperhatikan oleh Mead sendiri. Nah, mazhab Lowa dipelopori oleh Manfred Kuhn dan mahasiswanya dengan melakukan pendekatan kuantitatif. Nah, tadi kalau mazhab Chicago sendiri dia melakukan pendekatannya itu menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, kalau mazhab Lowa itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Itu kalau mazhab Chicago kualitatif, mazhab Lowa kuantitatif. Nah, di mana kalangan ini banyak menganut tradisi epistemologi dan metodologi post-positivis.
Kuhn yakin bahwa konsep interaksi simbolik ini dapat operasionalisasi, dikuantifikasi, dan diuji. Nah, mazhab ini mengembangkan beberapa cara pandang yang baru mengenai konsep diri. Kuhn berusaha mempertahankan prinsip-prinsip dasar kaum interaksionis, di mana Kuhn mengambil dua langkah cara pandang baru yang tidak terdapat pada teori sebelumnya, yaitu memperjelas konsep diri menjadi bentuk yang lebih konkret. Untuk mewujudkan hal yang pertama, maka beliau menggunakan riset kuantitatif yang pada akhirnya mengarah pada analisis mikroskopis itu. Nah, jadi sejarah teori interaksi simbolis itu terbagi menjadi dua mazhab atau school, yaitu mazhab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer dan mazhab Iowa yang dipelopori oleh Manfred Kuhn dan Kimball Young. Selanjutnya yaitu penjelasan dari teori interaksi simbolis. Nah, teori interaksi simbolis ini merupakan ilmu pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Nah, kalau interaksi simbolis sendiri menurut perspektif interaksional merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi yang barangkali paling bersifat humanis, bersifat kemanusiaan. Nah, teori interaksi simbolis ini berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui simbol yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus-menerus oleh mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Nah, teori interaksionis ini kan diperkenalkan tadi oleh Herbert Blumer yang memegang mazhab Chicago, dan George Herbert Mead ini yang sendiri yang dia meneliti atau kepo dengan interaksi sosial yang membutuhkan komunikasi nonverbal begitu. Nah, teori interaksi simbolis ini berangkat dari pemikiran bahwa realitas sosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui simbol yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi yang terus-menerus oleh mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Makna suatu simbol bersifat dinamis dan variatif, tergantung pada perkembangan dan kepentingan individu yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu diletakkan sebagai pelaku aktif, sehingga konsep mengenai diri atau self menjadi penting. Konsep diri yang dikaitkan dengan emosi, nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan serta pertimbangan masa lalu dan masa depan turut mempengaruhi dalam pengambilan peran. Nah, dalam kehidupan sosial sendiri, manusia menggunakan simbol untuk mempresentasikan maksud mereka. Demikian juga sebaliknya, proses penafsiran atau atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial pada dasarnya adalah produk interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka. Individu memilih perilaku sebagai hal yang layak dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Makna muncul karena ada interaksi antar individu yang muncul dari hasil interpretasi pikiran manusia mengenai diri serta hubungannya di dalam masyarakat. Pemahaman terhadap simbol harus dipahami bahwa simbol adalah objek sosial yang muncul dari kesepakatan bersama dari individu-individu yang menggunakannya. Individu-individu tersebut memberi arti, menciptakan, dan mengubah objek di dalam interaksi. Nah, simbol sosial tersebut dapat mewujud dalam bentuk objek, fisik, bahasa, serta tindakan. Nah, pemikiran. Nah, dalam kehidupan sosial,
manusia menggunakan simbol, manusia menginterpretasi situasi dengan pikiran mind. Pikiran manusia melibatkan kegiatan mental di dalamnya. Manusia menggunakan pikiran untuk dapat menempatkan diri dalam posisi orang lain dan kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, sehingga manusia mampu menafsirkan arti dari suatu pikiran dengan tepat. Nah, teori interaksi simbolik ini memiliki perspektif teoretik yang cenderung menekankan perilaku manusia dalam masyarakat atau kelompok pada pola-pola dinamis dari tindakan sosial dan hubungan sosial. Nah, pemikiran interaksionisme simbolik didasari oleh tiga ide dasar dari Herbert Blumer. Yang pertama yaitu mind atau pikiran, kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, di mana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Yang kedua yaitu diri atau self, adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian, sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri dan dunia luarnya. Yang ketiga itu masyarakat, society, adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku mereka secara aktif dan sukar, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakat. Mind, Self, and Society ini merupakan karya George Herbert Mead. Nah, selanjutnya yaitu cara melakukan penelitian interaksionisme simbolik. Nah, cara melakukan penelitian interaksionisme simbolik sama dengan melakukan penelitian kualitatif. Kita berinteraksi secara langsung, terjun ke lapangan. Nah, catatan lapangan harus menguraikan setiap fenomena secara rinci dan spesifik. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti harus memadukan simbol dan interaksi. Prinsip interaksionisme kaitannya dengan simbol. Simbol yang diamati bukan hanya simbol latar, termasuk dekorasinya, tetapi juga perilaku simbolis yang dilakukan oleh para aktor. Nah, perilaku simbolis seringkali tersamar sehingga dibutuhkan kepekaan peneliti ketika berada di lapangan. Selain itu, makna simbol harus dipahami sebagai hasil interpretasi subjek atas hubungan sosial dan interpretasinya terhadap lingkungannya. Jadi dari peneliti harus mengerti makna dari makna simbol dari yang dipaparkan oleh, yang dilakukan oleh yang diamati, begitu. Nah, selama proses penelitian berlangsung, peneliti harus memadukan simbol dan interaksi. Seperti yang baru saya jelaskan, prinsip interaksionisme simbolik adalah menganalisis tindakan manusia dalam kaitannya dengan simbol. Perilaku simbolis seringkali tersamar sehingga dibutuhkan kepekaan peneliti. Kita harus peka karena perilaku simbolis ini kadang kurang jelas begitu bagi orang-orang yang tidak mengerti ketentuan di suatu kelompok masyarakat tersebut, atau ketentuan interaksi simbolis di suatu kelompok masyarakat tersebut. Nah, peneliti harus dapat mengambil peran orang lain dan berempati dalam posisinya saat itu. Dengan mengambil peran, peneliti dapat memahami tindakan orang tersebut dan memandang dunia dari sudut pandang subjek. Jadi kita berperan sebagai orang tersebut, kita seakan-akan menjadi orang yang biasa menggunakan interaksi simbolik, begitu. Nah, dalam interaksi
simbolik, penggunaan konsep-konsep mengarahkan peneliti dalam cara berpikir berdasarkan 3 premis Herbert Mead yang tadi saya jelaskan tentang self, mind, and society. Nah, sehingga dengan kita mengarahkan di 3 pemikiran tersebut, pemikiran dasar tersebut, kita dapat menjadi 3 hal tersebut bisa menjadi pedoman yang operasional. Nah, sebagai catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian interaksi simbolik adalah bahwa makna simbol akan diperoleh secara utuh ketika berada dalam konteks interaksi yang aktif di antara para aktornya. Setiap individu akan menginterpretasi tindakan orang lain. Interpretasi tersebut akan bermakna jika individu yang diamati menginterpretasi dan melakukan tindakan terhadap individu yang pertama. Jika kedua belah pihak aktif saling menginterpretasi dan melakukan tindakan, maka interaksi tersebut menciptakan makna secara utuh. Itu. Nah, selain itu, para aktor memanfaatkan simbol melalui permainan bahasa mengungkapkan maksud mereka. Nah, bahasa merupakan simbol identitas, gaya hidup, tempat pertarungan, tempat pertarungan kuasa, penaklukan dan perlawanan, hegemoni dan kontestasi. Bahasa bisa terwujud berupa slogan, kelakar, gosip, bahasa gaul, bahasa SMS atau WA dengan segala atributnya dan masih banyak lainnya. Nah, yang perlu perhatikan itu seperti yang tadi saya jelaskan itu 3 premisnya itu, 3 premis pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik, yaitu pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep mengenai diri, hubungan antara individu dengan masyarakat, biasa disingkat dengan mind yaitu pikiran yang ada di manusia, self, apa yang ada di diri manusia tersebut, atau konsep mengenai diri tersebut, dan yang ketiga hubungan self, hubungan antara individu dengan masyarakat, begitu. Nah, selanjutnya yaitu implikasi dalam ilmu teori dan metodologi. Implikasi dalam ilmu teori dan metodologi. Nah, implikasi dari teori interaksi simbolik dapat dijelaskan dari beberapa teori atau ilmu dan metodologi berikut ini, antara lain teori sosiologikal modern menurut Francis Abraham dan Suprapto, di mana teori ini menjabarkan interaksi simbolik sebagai perspektif yang bersifat sosial psikologis. Gitu. Nah, perspektif interaksional merupakan salah satu implikasi lain dari interaksi simbolik, di mana dalam mempelajari interaksi sosial yang ada perlu digunakan pendekatan tertentu yang lebih kita kenal sebagai perspektif interaksional. Nah, implikasi yang pertama yaitu perspektif interaksional. Nah, implikasi yang kedua yaitu konsep definisi situasi. The definition of the situation merupakan implikasi dari konsep interaksi simbolik mengenai interaksi sosial yang dikemukakan oleh William Isaac Thomas. Selanjutnya yaitu implikasi yang selanjutnya teori peran merupakan implikasi selanjutnya dari interaksi simbolik menurut pandangan Mead, di mana salah satu aktivitas paling penting yang dilakukan manusia setelah proses pemikiran adalah pengambilan peran. Nah, yang selanjutnya itu terakhir yaitu implikasi teori dramatis memandang manusia sebagai tokoh yang sedang memainkan peran mereka dalam proses komunikasi atau penggunaan pesan, dianggap sebagai perilaku yang ada pada akhirnya membentuk cerita tertentu. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori interaksi simbolis. Nah, kritik terhadap teori interaksi simbolik ada beberapa hal, diantaranya interaksi simbolik memiliki banyak implikasi sehingga teori ini paling sulit untuk disimpulkan. Nah, walaupun Mead dianggap sebagai tokoh yang mampu memberikan pandangan lain mengenai pentingnya komunikasi dan pemahaman simbol atau situasi, dia juga mampu menerapkan pengembangan relasional atau kejadian komunikasi antar budaya. Namun
konsep pemikiran MIT ini dianggap sulit dioperasionalisasikan. Ada kritik lagi, yaitu ciri khas dari interaksi simbolik terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, tidak dibuat secara langsung atau stimulus respon, tapi didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, terima kasih. Saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi kesimpulan terhadap interaksi simbolis ini, walaupun pemikiran ini belum dapat disebut teori, namun masih dalam kategori asumsi, namun pendapat MIT mengenai interaksi sangat memberi kontribusi positif, di mana dikatakan bahwa manusia atau individu pada hakikatnya hidup dalam suatu lingkungan yang dipenuhi oleh simbol-simbol. Tiap individu yang hidup akan memberikan tanggapan terhadap simbol-simbol yang ada, seperti penilaian individu menanggapi suatu rangsangan stimulus dari suatu hal yang bersifat fisik. Pemahaman individu terhadap simbol-simbol menurut MIT merupakan suatu hasil pembelajaran dalam berinteraksi di tengah masyarakat dengan cara mengkomunikasikan simbol-simbol yang ada di sekitar mereka, baik secara verbal maupun perilaku non-verbal. Pada akhirnya, proses kemampuan berkomunikasi, belajar, serta memahami suatu makna di balik simbol-simbol yang ada menjadi keistimewaan tersendiri bagi manusia dibandingkan makhluk hidup lainnya atau binatang. Nah, kemampuan manusia inilah yang menjadi pokok perhatian dari analisis sosiologi dari asumsi interaksi simbolis. Nah, ciri khas dari interaksi simbolis ini terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Tidak dibuat secara langsung antara stimulus respons, tetapi didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama agar tiap makna dari setiap simbol itu bisa seragam begitu. Finish, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kalimat-kalimat yang belibet dan kalimat-kalimat yang tidak beraturan, berceceran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.